warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to Hafna Zakaria Vloggers. Ya, di video kali ini mau sharing-sharing ke kalian tentang apa kira-kira yang tahu. Jadi semalam tuh Hafna buat buat status di Instagram, terus Hafna minta saran kan ke teman-teman, kira-kira Hafna buat videonya itu tentang apa. Terus ada saran yang Hafna rasa ini kayaknya menarik gitu. Dan itu saran salah satu teman kita, yaitu tentang sifat orang Turki menurut Hafna. Ini menurut Hafna ya guys, bukan overall secara keseluruhan, tapi berdasarkan pengalaman Hafna selama di Turki ya, berdasarkan pengalaman Hafna berurusan dengan cowok Turki dan beberapa pengalaman Hafna yang beberapa kali sih berurusan dengan cowok Turki, dan ya gitulah teman-teman gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman Hafna aja, dan pandangan dan observasi lapangan Hafna dan interaksi langsung bersama mereka gitu ya. Secara umum kita nggak bisa langsung ngejudge secara umum sih, tapi kalau Hafna lihat emang ya sih kebanyakan gitu sih, nggak bisa dilihat secara keseluruhan, tapi umumnya seperti itu ya, kalian ngerti kan ya. Oke gitu guys, jadi begitu ceritanya. Nah yang pertama tapi sebelumnya subscribe dulu dong gitu ya, subscribe dulu, di komen, nggak perlu komen deh, kalian subscribe dan like udah cukup gitu. Kalian nggak mau ketemu apa apaan sih. Oke, nah jadi kan di sini tuh lagi update, lagi viral banget gitu, lagi banyak booming banget. Jadi banyak cewek-cewek Indonesia yang nikah sama orang Turki. Itu banyak banget di sini, itu banyak. Jadi orang Indonesia yang menikah sama orang Turki itu disebut dengan gelin gitu. Jadi mereka manggilnya di sini tuh gelin. Jadi kalau ada orang yang nikah sama orang Turki asli gitu ya, itu disebutnya gelin biasanya. Nah, padahal gelin bahasa Turkinya ini juga sih, pengantin juga sih, kayak gitu lah pokoknya. Nah, terus teman-teman nih yang mungkin yang pertama kali ya, pertama kali sifatnya mungkin nanti dari cerita ini kalian bisa pertimbangkan kembali apakah kalian masih suka, atau kalian kira-kira dengan alasan observasi Hafna ini kalian itu mempertimbangkan untuk menikah dengan orang Turki. Tapi ini pengalaman Hafna aja sih, kalian kayak Hafna bilang tadi, overall kalian nggak bisa ngelihat secara keseluruhan, tapi umumnya seperti itu. Nah yang pertama cowok Turki menurut Hafna itu sweet talker ya. Mereka itu sweet talker banget, itu mereka ngomongnya tuh kalau ngomong itu manis banget, gombal, ngerayu, puisi, entah kalau di Indo bulan bintang mereka itu apa ya, lebih dari bulan separuh bintangnya. Pokoknya tuh aneh-aneh banget, bahasanya tuh indah banget kalau lagi ngerayu cewek. Pokoknya mereka tuh gombalnya tuh tinggi banget gitu ya. Kalau orang Turki itu emang ya, kalau orang Turki yang cowoknya itu emang kebanyakan dari mereka itu so sweet banget, dan mereka tuh romantis banget guys. Gombalnya tuh gombal gembel banget gitu. Ya tapi itu serius kok. Jadi umumnya kisah percintaan di Turki ini romantis gitu ya. Dan bahkan kayaknya lebih sweet dari drama Korea menurut aku. Ya pokoknya mereka tuh gombal gembel abis deh, pokoknya puisi syair tuh level yang tertinggi itu ya cowok orang Turki banget gitu kan. Walaupun kadang kenyataannya tuh nggak seperti itu gitu. Maksudnya ya pokoknya mereka tuh sweet talker banget, walaupun kadang kenyataan kamu tuh nggak seperti itu, tapi ya mereka bakalan ngomongin kamu, ngerayu kamu tuh kayak bener-bener gitu. Kalau pribadi yes. Oke. Jadi seperti itu menurut Hafna sih, sebenarnya sweet talker banget. Walaupun meskipun kadang kenyataannya nggak seperti itu, tapi kenyataan maksudnya gini, kenyataannya kamu mungkin nggak seperti itu, tapi mereka melebih-lebihkan kamu itu kayak kaulah segala-galanya gitu ya, nggak ada orang lain di dunia ini, cuma kamu gitu. Oh bullshit. Oops. Nah jadi gitu guys, jadi itu sweet talker banget sih ya, cowok Turki itu sweet talker banget, sumpah sweet talker.
karena memang pergaulan mereka sih juga bebas banget guys. Di sini tuh pergaulannya memang bebas gitu ya, apalagi yang di kota-kota besar itu kayak Istanbul, Ankara gitu ibu kotanya gitu ya. Kalian tuh jangan heran kalau misalnya walaupun ada embel-embelnya kebanyakan orang Islam, tapi mereka tuh masalah percintaan itu ya di depan umum tuh biasa gitu. Di sudah biasa lah pemandangan-pemandangan kayak di barat gitu, pegangan tangan, ciuman di depan umum, sudah menjadi pemandangan yang biasa untuk saya ya. Jadi kalau yang baru-baru datang ya siap aja untuk shock culture. Kalau misalnya kamu tuh datang dari tempat mana gitu terus tiba-tiba ngeliatin pokoknya gitulah. Jadi meskipun mereka kebanyakan mayoritasnya Islam, secara pergaulan itu bebas di sini gitu. Jadi who cares gitu, siapa yang peduli gitu, nggak ada yang peduli gitu. Terus yang kedua, sifat mereka itu cowok Turki itu ambisius ya. Ambisius banget guys. Jadi mereka tuh kalau misalnya dia udah suka sama kamu gitu ya, apalagi misalnya tuh kayak orang-orang Asia tuh kayak kulit-kulit yang eksotik ya. Terus yang kalau mereka bilangnya esmer gitu ya, mereka tuh sebenarnya suka gitu sama yang gitu. Terus yang hidungnya kecil, minimalis ya. Terus ya mereka tuh kalau udah suka sama seseorang gitu ya, sama seseorang itu mereka tuh bakalan berusaha tuh kayak psikopat, kayak detektif. Dia tuh pernah sampai diikutin, terus pokoknya dia harus ngedapatin nomor kita. Terus kalau dia udah ngedapatin nomor kita tuh sampai dikejar-kejar, pokoknya agresif banget lah. Biasa tuh kalau orang Indo ya mereka tuh lebih rendah hati nggak sih, kalau misalnya ceweknya bilang enggak tuh ya udah gitu, fine gitu. Tapi kalau mereka itu sampai ngikutin, kalau kita blokir Instagram kita tuh sampai dia buat akun baru gitu buat pokoknya mereka tuh kayak ambisius, kerja keras banget buat ngedapatin sang pujaan hatinya. Jadi begitu mereka, jadi pokoknya harus dapat gitu. Ya ambisius banget guys. Tapi ya kadang-kadang kita merasa nggak nyaman sih, maksudnya sampai segitunya. Bahkan ada beberapa pengalaman teman-teman, ada yang diikutin terus sampai yang dihafal tuh jadwal-jadwalnya, terus dia datang gitu, disamperin gitu. Waktu itu pokoknya mengerikan banget lah, kayak jadinya tuh kayak psikopat. Ya gitu, pokoknya mereka kalau udah suka sama seseorang gitu ya, gitu jadi agresif gitu, kayak ambisius, pokoknya harus dapat apa yang aku mau tuh aku harus dapat. Itu cowok Turki gitu, dia ngelihatin kamu di jalan aja tuh bisa kamu diikutin sampai rumah loh gitu. Ngeri ya itu. Ya for me ya itu nggak nyaman banget sih. Makanya tuh di sini tuh kalau keluar tuh kadang-kadang pakai cincin di sini gitu. Ya dikira udah nikah, jadi ya jadi kalau misalnya di sini tuh kalau udah pakai cincin jadi benis tuh biasanya nggak diganggu lagi, berarti udah nikah gitu sih, atau udah tunangan, udah diam gitu. Itu sih ambisius mereka. Nah yang ketiga menurut aku tuh, menurut Hafna, secara umum Hafna lihat mereka tuh sistemnya cowok Turki itu patriarkinya masih kental banget. Kalau contohnya nih, kalau memang sih nggak semua, kayak Hafna bilang tadi nggak semua, tapi umumnya gitu, apalagi yang di desa-desa itu patriarkinya masih kental banget. Dimana contohnya kalau urusan rumah tangga itu kayak pekerjaan rumah tangga itu lebih ke cewek gitu, kayak hidangin teh, masak itu semua untuk mertua itu, pokoknya mereka menganggap tuh itu ya itu urusan cewek gitu. Jadi cowok tuh cuman kayak nyari rezeki, pokoknya urusan rumah tangga tuh pokoknya mendominasi cewek banget lah, kayaknya pokoknya cewek itu di rumah gitu. Itu sih sistemnya mereka gitu, kecuali memang ada beberapa yang kayak perempuannya juga ikut bekerja di luar gitu, tapi nggak semua, tapi ya umumnya seperti itu aku lihat. Jadi kebanyakan patriarkinya itu kental banget.
Terus terakhir apa ya, kalau misalnya masalah religious ya, masalah keagamaan, masalah spiritual itu sebenarnya itu urusan masing-masing ya gitu ya. Jadi kita tuh nggak punya hak untuk ngejudge seorang gitu, kayak itu ya urusan kamu pribadi masing-masing. Tapi secara umum sih, sebagai informasi aja sih, meskipun mereka itu mayoritasnya Islam, tapi sistemnya tuh menurutku masih liberal banget gitu. Jarang banget orang anak-anak muda yang aku pernah lihat tuh ke masjid ada gitu. Jadi kayak masjid itu lebih dominannya itu dihiasi oleh orang-orang yang tua kalau di sini kok ngelihat gitu. Terus kadang ada gitu beberapa orang gitu, apalagi yang kayak jamaah-jamaah itu mungkin ada gitu cowok yang ke masjid bagus gitu ya. Tapi kebanyakan sih mereka gitu jarang ke masjid. Ya masih dibilang kurang religius sih, walaupun mayoritasnya Islam gitu. Nggak semua, cuman ya gitu umumnya gitu. Mereka tuh bahkan ada yang nggak tahu cara wudhu gitu. Cara wudhu ya kan. Pernah kan Hafna tuh kenalan sama gitu, teman di kampus. Dia tuh ngedeketin kita tuh modusnya ya ajarin aku cara wudhu gitu katanya. Wow, nggak sempat ya, maaf. Ya, sombong banget ya gitu sih mereka. Jadi jangan kebanyakan tuh teman-teman Hafna tuh yang di Indo ya, apalagi itu yang di Aceh, mereka berpikir bahwa oh Turki gitu, jadi pasti mereka Islam dong. Iya emang mayoritasnya Islam, tapi mereka tak ini maksudnya kayak apa gitu, enggak gitu, mereka enggak taat sebenarnya. Jadi bukan orang yang taat beragama walaupun mayoritasnya Muslim gitu. Tapi sebenarnya tuh ya kembali ke masing-masing sih, itu kan spiritual, itu kan masalah agama itu kan urusan masing-masing ya. Tapi Hafna ingin menceritakan ya begitulah gitu gambarannya, bukan ngejudge atau apa-apa. Ya begitu gitu. Jadi walaupun mayoritas di sini Islam, tetap pergaulannya masih bebas banget kayak di Eropa. Terus juga apa ya, ya masih bebas banget gitu. Jadi di sini tuh individualnya masalah kebebasan individu itu, lo tuh mau ngapain aja terserah, itu masih bebas banget ya. So itu aja lah mungkin yang Hafna bisa deskripsikan. Kalau kalian mungkin punya pertanyaan silahkan komen di bawah ini, nanti kita mungkin bisa buat next sessionnya di video selanjutnya. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Bye bye.